warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mulia, selamat datang di podcast Mulia bersama saya Amira. Dan di depan saya sudah ada narasumber dari salah satu siswi di Yayasan Mulia, yaitu ada Rizka dari SMA ITIA Abu Bakar Yogyakarta dalam program tahassusnya. Oke, sebelumnya boleh dong kenalin dulu siapa sih Rizka ini? Assalamualaikum semua, nama aku Rizka Karima Insani, biasa dipanggil Rizka, dari kelas 12 SMA ITIA Abu Bakar Yogyakarta. Aku berasal dari Lampung. Oke. Halo Rizka, terima kasih ya Rizka sudah datang di podcast Mulia edisi Ramadan kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang kelasnya atau sekolahnya lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang mungkin persiapan untuk SNBT, terus lagi mau ujian praktik sekolah juga karena udah kelas 12. Ya intinya harus senang kuliah. Luar biasa ya Rizka. Ini di kesibukan sekolahnya juga dalam program tahassus ini tetap giat untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, pada tema kali ini kita akan bincang-bincang dengan Rizka mengenai mengenai seorang yang sudah menjadi hafizah gitu, Masya Allah seperti itu. Insya Allah ini akan menginspirasi kita semua ya sahabat mulia. Nah sebelumnya aku mau tanya nih, sampai saat ini kan Rizka udah usia berapa ya? 18 tahun ya, 18 tahun, dan Rizka ini sudah alhamdulillah begitu sudah menghafal, sudah berusaha. Sebenarnya gimana sih perasaannya kayak gitu? Sebenarnya pertama kali selesai itu kayak campur aduk, kayak seneng, tapi juga kayak takut karena kan ini adalah tanggung jawab seumur hidup ya. Jadi kayak kok aku selesai ya, tapi tanggungannya seumur hidup loh, berarti seumur hidup harus merjaah. Tapi ya setelah dilewati ya alhamdulillah, ya meskipun banyak rintangan. Iya betul sekali. Semua itu tetap ada prosesnya ya. Iya. Dari sudah menghafal, terus sudah hafal itu tetap ada effortnya untuk aku gitu. Insya Allah. Nah sebenarnya ini kan Rizka masuk ke SMA ITIA Abu Bakar ambil program tahassus. Nah untuk sahabat mulia tahu ya, ini Rizka ini sebenarnya sebelum masuk ke SMA ITIA Abu Bakar yang program tahassus itu Rizka sudah menghafal gitu 30 juz. Nah sebenarnya kenapa sih Rizka mau masuk ke SMA ITIA Abu Bakar padahal kan sudah hafal gitu 30 juz? Ya karena kalau udah 30 juz kan juga harus menjaga ya. Dan pertamanya mau masuk sekolah yang mungkin tidak terlalu mendukung, cuma dipikir-pikir lagi, kan ini dalam jangka waktu lama, jadi memilih untuk sekolah yang memang masih bisa mendukung, tapi akademiknya juga bagus. Gitu, alhamdulillah, Insya Allah biasa. Jadi di sisi lain menghafal Al-Quran, menjaga hafalan, tapi Rizka ini juga di SMA ITIA Abu Bakar Tahassus juga tetap menjalankan akademiknya seperti itu ya. Jadi menghafal dan sekolah itu berjalan bersama kayak gitu. Nah kalau di tahassus ini kegiatannya apa saja ya? Kalau di tahassus itu pagi kita udah, kalau untuk jam 3 ke atas, jam 3 ke atas tidur ya. Setelah jam 3 itu ya pada bangun, salat tahajud, ada yang mandi. Terus nanti kalau di subuh itu kita ada tilawah bersama gitu, tapi biasanya perangkatan. Nanti setelah itu ya persiapan untuk sekolah itu nanti sampai sore. Setelah sore itu kan kita ada makan, mandi ya, beres-beres sore. Nanti abis maghrib sampai 8:30 itu ada halakoh lagi, jadi menghafal lagi. Oke, berarti kegiatan sehari-harinya itu lebih banyak apa nih, menghafal atau sekolahnya atau bagaimana? Bisa dihitung lebih banyak menghafal sih, karena di sekolah juga kita ada jam tahfiz itu sampai 3 jam. 3 JPL. Itu setiap hari berarti? Kecuali hari Senin. Kecuali hari Senin. Berarti kalau Rizka ini kan lebih kepada menjaga hafalan begitu ya. Nah terkait hafalan ini sebenarnya kan ada ziyadah, ada murojaah ya. Kalau ziyadah itu kan menambah, kalau murojaah itu mengulang. Nah kalau dari Rizka itu sebenarnya lebih mudah ziyadah atau murojaah nih? Jujur ziyadah ya. Oh ziyadah. Kenapa ziyadah? Karena kalau murojaah mungkin itu karena ada naluri kita. Kita kan udah pernah hafal ini. Harusnya
biasanya dibaca langsung lancar harusnya gitu kan. Tapi ternyata memang tidak semudah itu, jadinya kelasnya kayak aduh susah banget ya, berat banget ya. Dan memang ada beberapa surat dan beberapa juz yang kadang itu rada lebih susah di murojaah gitu. Oh begitu, oke. Untuk ziyadah dan kan sekarang udah nggak ziyadah ya, tinggal murojaah ya. Berarti Rizka ini murojaahnya di setiap jam pelajaran, jam halaqah, atau ada di waktu luang yang lain begitu? Kalau aku itu dari SMP dulu, memang lebih suka pas pelajaran tahfiz itu modelnya langsung setor aja gitu. Jadi biasanya aku kalau lagi ada waktu luang, lagi nggak ngapa-ngapain, aku ke musola terus ngafal gitu. Enggak ya kalau lagi di kelas ya sambil makan atau sambil apa tuh ya setidaknya sambil dibaca. Ya, jadi abis pelajaran tahfiz mulai itu langsung setoran. Kalau memang masih ada waktu dan masih ingin ya di murojaah lagi. Wah, Masya Allah ya. Berarti memang Rizka ini sudah membiasakan diri sehari-hari itu dekat dengan Al-Quran. Apapun kegiatannya tetap ada Al-Quran begitu ya. Karena memang effort sekali ya menjaga Al-Quran itu ya. Menjaga hafalan itu ya. Berarti memang Rizka ini pas banget gitu untuk sekolah di Tahassus SMA IT Abu Bakar. Terlebih untuk murojaah yang katanya lebih susah daripada ziyadah gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian ini kan kalau di sekolah kan programnya ada tentang Al-Quran, ada akademik. Nah itu ada juga organisasi ya sama eskul. Kalau organisasi Rizka ikut apa nih di sekolah? Di sekolah itu MPK. Oh, ikut MPK. MPK itu Majelis Permusyawaratan Kelas. Oke. Kalau dulu saat saya SMA itu termasuk organisasi tertinggi ya kayaknya. Wah, keren banget ya. Di sisi menghafal, akademik juga ikut organisasi. Terus kalau dari Rizka ngatur waktunya gimana tuh? Kalau aku tuh kan memang hafalan itu udah ada jam-jamnya. Aku tuh tipe orang yang kalau udah manajemen waktu hidupnya ya sebenarnya flat bisa dibilang karena harus jam segini ya pokoknya harus selesai itu kayak gitu. Karena memang dari dulu misalnya itu kan memang pindah-pindah ke tempat lain ya pasti di hidup itu. Tapi aku berusaha untuk dari awal tuh udah adaptasi. Oh berarti jam segini aku harus ngapain, sini aku harus ngapain, dan itu setiap harinya sama. Jadi kalau misalnya organisasi kan kadang ada event mendadak, ada rapat mendadak. Kalau ada yang mendadak itu ya tinggal aku geser aja gitu. Jadi gimana ngatur ulangnya? Oh begitu. Jadi memang sudah ada jadwal pada diri sendiri untuk Al-Quran ini jam segini dan bukannya kita ketika kita sibuk dengan hal lain, bukannya kita menghapus jadwal, tapi kita menggeser. Jadi tidak boleh ada yang terlewat gitu setiap harinya. Yaitu mungkin salah satu tips ya sahabat mulia untuk tetap konsisten bersama Al-Quran itu seperti itu, penjadwalan begitu kalau dari Rizka. Iya benar. Oke, kemudian kalau tantangannya apa sih sebenarnya, kan kalau tadi udah tips terus semangatnya itu karena ini. Nah kalau tantangannya sebenarnya apa? Kalau tantangan itu ya mungkin salah satunya adalah kalau libur kita kan baru dipegangin HP kalau libur tuh. Jadi kalau libur tuh kadang masih suka main HP dulu nih gitu. Tapi kan mau nggak mau ya nggak boleh gitu ya. Harus tetap ada waktu untuk menghafal. Terus biasanya kalau lagi futur, lagi capek, lagi ada masalah itu, aku termasuk tipe orang yang bakal kena banget dampaknya. Jadi biasanya kalau lagi futur, lagi capek, itu mesti jadi males banget. Tapi ya tetap setoran, cuma jadinya males banget. Kalau kayak gitu biasanya aku tetap mungkin ada nurutinnya, kayak maksudnya ya udah kalau misalnya capek ya istirahat dulu gitu. Tapi diusahain jangan lama-lama. Jadi kalau tantangan tuh lebih ke itu sih, karena futur capek. Karena futur capek. Kalau pikiran lagi banyak gitu. Iya betul sih. Pasti setiap orang itu ada masa-masa seperti itu ya. Termasuk Rizka ini sebagai penghafal Al-Quran gitu. Pasti setiap orang itu punya dan bisa sebenarnya memanage diri. Kalau tadi saya dengar sih Rizka cukup sudah bisa memanage diri ya. Ketika capek istirahat begitu. Atau mengatur waktu begitu. Masya Allah begitu sahabat mulia. Bisa ditiru ya. Oke Rizka. Kalau kamu ini sebenarnya kalau hafalan Al-Quran atau murojaah itu pakai metode apa sih?
Metode atau caranya tuh gimana sih? Caranya kamu? sendiri aja sih. Kalau untuk ini hafal dulu itu aku biasanya dulu diulang 21 kali satu. Jadi kayak ngambil per kata terus nanti aku ulang. Misalnya udah dapat satu ayat tuh, nanti diulang lagi. Nanti ayat selanjutnya digigitin lagi. Terus nanti digabungin gitu aja sih. Oh begitu. Berarti per ayat 21 kali diulanginya. Habis itu selama sebanyak satu halaman. Oh, terus nanti diulang-ulang aja. Oh, 21 kali. Iya. Tapi kalau bisa kurang ya kenapa tidak gitu. Oh, gitu. Biasanya tapi rata-rata 12 kali diulanginya. 21 kali. Kebalik angkanya 21 kali. Oke. Itu kan kalau menghafal. Untuk menghafal. Kalau untuk murojaahnya metodenya apa tuh? Gimana? Kalau untuk murojaah sebenarnya nggak jauh beda. Iya. Cuma mungkin kalau murojaah kan memang harus banyak ya. Maksudnya kalau bisa jangan kayak ziyadah gitu kalau setoran. Jadi biasanya ya sama kayak gitu. Dan lebih dianuin lagi fokusnya. Jadi biar cepet dapetnya juga, cepet masuk otaknya juga. Terus ya aku ngomong apa? Ini cut. Gak apa-apa, lanjut aja. Ya. Jadi kalau murojaah itu kan itu lebih banyak dan lebih sering diulang-ulangnya. Karena kalau ziyadah itu sebenarnya jeleknya aku adalah kebiasaan kalau ziyadah kadang ditinggalinnya lama. Harusnya kalau ziyadah ya tetap di murojaah. Itu lagi gitu loh. Tapi mungkin karena dulu masih newbie ya, jadi masih metodenya masih kurang rapi gitu. Karena dulu menghafal tidak di SMA, menghafal itu masih di SMP. Jadi di SMP juga saat itu metodenya masih belum rapi. Jadi kita masih kadang-kadang gimana gitu. Jadi ya kalau bisa dari ziyadahnya itu tuh benar-benar untuk dilancarin dulu. Kalau bisa misalnya minggu ini hafalan juz 1. Ya pokoknya nanti kalau udah selesai sampai halaman terakhir menurutku ditasmiin dulu aja, ditasmiin sejuz. Jadi biar lebih nempel. Soalnya kalau udah numpuk-numpuk yang kemarin-kemarin itu lupanya juga bakal lebih cepet. Oh begitu. Berarti yang penting itu dari setiap ayat yang dihafal memang harus benar-benar hafal dulu, baru berani nambah yang lain kayak gitu. Kalaupun nambah lain yang lama tetap di murojaah diulang-ulang kayak gitu. Luar biasa memang effort dari seorang hafizah itu ya seperti itu, yang tentunya pahalanya itu selalu ada begitu ya. Apalagi diulang-ulang, Masya Allah, begitu pahala mengalir deras, Masya Allah. Masya Allah. Oke, berarti itu kalau tipsnya gimana berarti untuk ziyadah dan murojaah? Kan kalau tadi metode nih dari Ska, kalau tipsnya? Ya kalau untuk tipsnya istiqomah sih. Istiqomah. Terus untuk para penghafal Al-Quran, ini menurut aku penting, itu diperbaiki niat. Karena mungkin kita ngerasa kayak ya udah niatku tuh ngafal Al-Quran, tapi kadang manusia tuh nggak tahu gitu loh apa yang ada di dalam hatinya. Jadi mungkin mereka tuh ngafal Al-Quran sekarang mah banyak ya, apapun hasil dari keberkahan Al-Quran, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Nah kadang itu masih banyak orang yang dia itu lebih menjurus ke dunia, kayak misalnya adalah ya yang untuk daftar PTN, cuma untuk dapat sertifikatnya, itu pasti ada niat seperti itu. Nah menurutku ini juga faktor agar hafalannya itu tuh lebih terjaga. Itu biasanya ya niatnya dilurusin dulu, niatnya tuh memang benar-benar karena Allah. Nah kalau udah niat itu ya nanti istiqomah. Tapi insya Allah kalau niatnya udah lurus, itu biasanya istiqomahnya tuh enak banget, enteng banget tuh. Terus ya yang pasti rutin berdoa, minta sama Allah semoga dilancarkan murojaahnya, ziyadahnya gitu. Betul. Itu sih, lebih ke itu. Meluruskan niat, memperbarui niat gitu ya, membersihkan niat lah. Iya, benar. Apalagi niatnya tuh jangan untuk duniawi lah, eman-eman gitu ya, effortnya udah jangan cuma keras. untuk duniawi. Boleh, cuma kalau bisa ya akhirat aja gitu. Akhirat aja kayak gitu. Oke, baik.
Masya Allah, itu teman-teman sahabat mulia untuk tips menghafal dan menjaga Al-Quran ala Rizka kayak gitu. Nah kalau sebenarnya kalau di tahasus sendiri kan, Rizka ini kan di tahasus, syarat untuk bisa masuk tahasus itu gimana sih? Apa aja masih? Jadi syaratnya masuknya itu untuk mulai tahun ini itu 5 juz. Terus sudah hafal 5 juz, nanti akan dikasih tes akademik. Ada juga tes hafalan, nanti dikasih kayak surat gitu. Terus disuruh ngafal. Berarti seleksi dulu ya. Oke, luar biasa. Kalau hal yang paling disenengin dari program tahasus ini apa, Rizka? Yang pasti di tahasus itu lingkungannya. Oh, lingkungannya. Nahan batuk. Lingkungannya yang pasti lebih enak aja ya, karena kan bisa dibilang anak-anaknya lebih tertata. Terus kita itu kebetulan tahasusnya menyendiri, jadi kayak lebih terprotek aja gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh ya bebas-bebas aja, enak-enak aja. Karena memang teman-temannya juga ya satu tujuan gitu. Sama kita. Jadi memang di tahasus SMA Abu Bakar ini perkumpulan orang-orang yang memang mau menghafal, menjaga Al-Quran bersama-sama, begitu membentuk lingkungan yang Qurani kayak gitu. Di sisi Al-Quran juga tetap ada akademiknya kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya, kita udah berapa menit ya tadi kan sebelum kita closing, mau dong dengerin dulu bacaan Al-Quran dari Rizka. Mau surat apa nih? Atau Rizka suka surat apa? Aku mau surat yang lagi di Murojaah aja ya, masih yang lagi deket-deket ini. Apa? At-Taubah. Boleh dong bacain mungkin 1 sampai 2 3 ayat begitu. Oke, sahabat mulia, kali ini kita akan mendengarkan Murojaah ya, atau hafalan Quran dari Rizka ini. Rizka tadi pengen surat apa? At-Taubah. Mau bacain ayat berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Boleh ikut aku simak nggak? Ya, boleh. Oke, mungkin sahabat mulia boleh juga untuk mengambil ayat suci Al-Quran begitu ya, mungkin sambil mendengarkan atau menghafalkan, ikut menghafalkan boleh ya. Ya boleh Rizka. Saya bantu simaknya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumil hajjil akbar wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul fa in tubtum fa huwa khairul lakum fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa innallaha wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yanqusukum syai'aw wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Fa idza salaqal ashhurul hurum faqatul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa qa'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata faqallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Rizka sudah membacakan surat At-Taubah. Untuk mengakhiri podcast kita kali ini, alhamdulillah, Masya Allah, jadi rasanya adem gitu ya ditutup dengan ayat suci Al-Quran. Maaf rada kurang lancar. Saya jadi berasa grogi di sini. Terima kasih Rizka atas kehadirannya dan waktunya untuk hadir di podcast mulia kali ini. Iya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.